Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, pabrik dan gudang makanan di Kota Tangerang terbakar. Diduga gelapkan uang, orang tua 3 siswa dilaporkan pihak yayasan ke polisi. Dua pelajar di Cilegon yang mengendarai motor tewas dihantam truk trailer. Devi Fitriani, orang tua dari 3 orang siswa yang dikeluarkan oleh pihak Yayasan Islamic Center Herwansyah, dilaporkan ke Polres Pandeglang karena diduga menggelapkan uang sekolah sebesar 124 juta rupiah. Devi Fitriani yang saat ini statusnya terlapor mendatangi Satreskrim Polres Pandeglang untuk dimintai keterangan oleh penyidik. Devi Fitriani membenarkan bahwa ia dilaporkan oleh pihak Yayasan Islamic Center Herwansyah dengan dugaan penggelapan uang sekolah sebesar 124 juta rupiah. Ia mengaku bahwa saat itu ia merupakan bendahara umum di yayasan tersebut, namun ia menyebut bahwa uangnya digunakan istri dari ketua umum yayasan. Yang dituduhkan itu sekitar 124 juta. Tapi dari Ibu sendiri seperti apa itu? Kalau dari sebenarnya uang itu, saya kan memang posisi saya saat itu bendahara umum dan memang istilahnya apa ya, cash flow keuangan itu saya yang kebijakan itu saya yang ngambil gitu. Tapi dari uang itu sendiri sebenarnya ada pemakaian ketua umum juga. Senilai 70 jutaan lebih lah, kurang lebih. Bu, ini dampak dari pengeluaran anak ibu atau seperti apa? Sepertinya dihubung-hubungkan. Akhirnya anak saya pun dikeluarkan dari sekolah, saya pun dilaporkan ke polisi ya dengan dugaan tadi penggunaan penggelapan uang tabungan siswa. Ia menduga pelaporan tersebut terjadi usai 3 anaknya dikeluarkan oleh yayasan karena tidak mampu membayar SPP. Polisi membenarkan telah menerima laporan dari pihak Yayasan Islamic Center Herwansyah atas dilaporkannya Devi Fitriani yang saat itu sebagai bendahara umum. Kami Unit 2 Satreskrim Polres Pandeglang membenarkan bahwa adanya laporan terkait penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh seorang wanita berinisial DF sejumlah 124 juta dari Yayasan Islamic Center Herwansyah. Kebetulan yang bersangkutan ini merupakan terakhir menjabat sebagai bendahara umum di yayasan tersebut. Namun pada saat ini sudah diberhentikan oleh yayasan dan untuk lebih lanjutnya kami masih melakukan pendalaman. Saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman atas kasus tersebut. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Polisi menangkap 3 pelaku pencurian yang meresahkan warga di Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang. Ketiganya beberapa kali melakukan pencurian baik di rumah warga, pinggir jalan, bahkan sempat mencuri di depan kantor Polsek Keragilan. Bukan kendaraan sepeda motor, namun komplotan ini biasa mencuri barang-barang seperti ponsel, tas, hingga tabung gas. Polisi menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan yang belum sempat dijual dan mendalami peran para pelaku untuk mengetahui lokasi mana saja yang pernah disatroni mereka. Di wilayah Polsek Keragilan, kami telah berhasil mengamankan 3 pelaku pencurian, ya, yang dimana memang 3 pelaku ini ada 2 laporan polisi yang berbeda. Yang pertama di depan Polsek kejadiannya, yang kedua pencurian memasuki rumah orang saat pagi hari. Masing-masing 3 di tempat yang berbeda ya? Ya, tempat yang berbeda ya. Tapi pasal yang dikenakan sama, 363, karena memang semuanya kasus pencurian.
Atas perbuatannya, ketiga pelaku dikenakan pasal 363 tentang pencurian dengan hukuman 5 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Seorang pengendara motor di kota Cilegon diserang pengendara lain. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Peristiwa bermula saat dua pengendara motor terlibat adu mulut karena bersenggolan di pintu masuk komplek perumahan Metro Kota Cilegon. Namun tiba-tiba salah seorang pengendara yang mengenakan jaket jeans mengeluarkan senjata tajam dan menyerang korban. Aksi tersebut sempat dilerai seorang lansia hingga membuatnya jatuh tersungkur. Sementara warga lainnya tidak berani karena pelaku membawa senjata tajam. Korban yang bernama Daniel Susilo menderita luka parah pada bagian kepala, dagu, dan lengan kanan karena sabetan senjata tajam. Korban kemudian dilarikan ke RSUD Kota Cilegon untuk mendapatkan perawatan medis. Alasannya sih nyerempet. Cuman dari pihak korban nggak ngaku bahwa nyerempet. Nah, nggak terima lah. Nah, dengan tiba-tiba langsung aja itu ngeluarin golok dan ngebacok itu. Kalau korban menderita luka bacok berapa luka bagian? Di kepala sama di dagu. Tadi informasi terakhir laporan ke Polres. Keluarga korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Sementara itu, korban saat ini masih berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.